Tidak punya apa-apa cuma. Apa sih yang dimiliki manusia? Mau orang terkaya di muka bumi ini, sandalnya bukan milik dia. Ruhnya yang ada di tubuhnya milik siapa? Lillahi ta'ala. Wajahnya milik siapa? Lillahi ta'ala. Makanya kadang-kala orang keluar dari kantor wajahnya bagus sampai rumah tabrakan selesai, hilang ketampanannya. Kenapa? Makanya kita kalau ada musibah kita mengatakan apa? Inna lillah. Kita tuh milik Allah. Terus bagaimana kita berusaha mencari keridhaan manusia? Tu'til mulka man tasha. Yang memberikan kekuasaan, yang memberikan kepemilikan itu Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulk mimman tasha. Dan Allah mencabut kepemilikan, mencabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mengasih kekuasaan kepada Fir'aun? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman? Allah Jalla Jalaluh. Fir'aun mati dengan tidak terhormat. Nabi Sulaiman mati dengan penuh kemuliaan. Allah mencabut kerajaan Fir'aun dengan cara, ya Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Bayangin ya, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengajak Fir'aun kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang penuh dengan kelembutan. Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Buat Fir'aun ini ucapan yang lembut. Mungkin dia sadar, mungkin dia jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mencabut kerajaan Fir'aun, kekuasaan Fir'aun sekaligus, tidak. Beberapa ahli tafsir menyebutkan Nabi Musa tuh 40 tahun mendakwain Fir'aun. Tapi kemudian seperti itu Allah cabut kerajaan. Di tangan Allah, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah menghinakan siapa yang kehendaki, Allah kehendaki. Lalu kita mengatakan kepada Allah, biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Segala kebaikan di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kalau keluar rumah baca doa apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan pernah tawakal sama motornya, mobilnya. Selesai sudah. Oli sudah diganti. Angin sudah dicek. Berangkat aman, supir udah minum kopi. Ternyata motornya atau mobilnya tabrakan di tol. Kita ini kadang-kala jamaah lebih banyak bergantung dengan manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, ada dua yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah. Dua orang ini dekat sama Nabi Yusuf. Mereka bermimpi dan minta ditakwilkan mimpinya. Sebelum Nabi Yusuf menakwilkan mimpinya, Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, ya sahibai sijin, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua kawan penjaraku ini,
Apakah Tuhan yang banyak yang disembah nih oleh manusia itu lebih baik, atau Allah yang esa dan maha kuasa? Ya tentunya Allah. Masa dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dibikin oleh manusia? Ahibati fillah, sebagian orang itu berusaha untuk mencari keridhaan manusia karena ambisi dunianya. Ya, disebabkan lemahnya iman. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, pernah kirim surat kepada Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq. Apa isi surat itu? Muawiyah mengatakan, "Uktubili kitaban tusini fi wa la tukthiri alayya." Kata Muawiyah, aku minta engkau tulis surat untukku yang berisi wasiat untuk aku, tapi jangan banyak-banyak. Wasiatnya itu jangan banyak-banyak. Fakatabat ilaihi, salamun alaik, amma ba'd. Maka karena enggak mau banyak-banyak suratnya, isi suratnya, Aisyah menulis salamun alaik amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dampaknya membuat orang-orang murka sama dia, benci sama dia, kafahullah ma'unatan nas, urusan manusia Allah yang menyelesaikan. Manusia ini punya apa sih jemaah? Punya apa manusia? Sedangkan semua yang ada di tangan manusia milik Allah Azza wa Jalla. Wa man iltamasa ridha'an nas bi sakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bagaimana manusia suka sama dia. Kita lihat sekarang, berapa banyak orang bikin konten untuk mencari apa? Like-nya manusia. Ya, kadangkala isi kontennya sama sekali la yanfa, tapi banyak yang nonton, banyak yang like. Kalau ternyata isi konten tersebut mengandung unsur yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, gara-gara engkau ingin orang-orang suka sama dirimu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wakalahullah ilan nas. Ya udah, Allah serahkan kepada manusia, supaya manusia ini sadar bahwa ternyata sehebat apapun manusia mati. Kita kadang-kala punya kawan, tenang Ustaz, anak punya kawan bintang 2, insya Allah urusannya mudah. Taib, kapan ketemu? Besok insya Allah Ustaz. Ya, besok pagi telepon Ustaz, kawan anak mati Ustaz. Ya apa terus? Itulah manusia. Ahibati fillah, di antara sifat orang munafikin adalah suka mencari muka. Mereka adalah penjilat-penjilat yang diinginkan mereka adalah keridhaan manusia. Mereka para pendusta.
yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhad innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Mereka mengatakan, "Engkau Rasulullah, kami bersaksi engkau Rasulullah." Iya, Allah tahu engkau Rasulullah. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah para pendusta. Kalau berjumpa dengan umat Islam, dia akan berusaha menampilkan kami bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau sudah kumpul sama setan-setan mereka, mereka akan mengatakan kami bersama kalian. Kami cuma pura-pura sama mereka. Ahibati fillah, di surat At-Taubah ayat 96 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin." Itu kondisinya orang-orang munafik. Mereka sumpah kami ini enggak kayak gitu sebenarnya, dengan harapan orang-orang ini ridha kepada orang-orang munafikin dengan ucapan mereka. Lalu Allah mengatakan, kalau kalian ridha sama mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha dengan orang-orang fasik. Ahibati fillah, Hasan al-Basri pernah memberikan nasihat kepada Ibn Hubairah ketika dia jadi gubernur Irak. Bukan cuma Irak ya, Irak, Khurasan, di bawah kekuasaan Khalifah Amirul Mukminin Yazid ibn Abdul Malik. Ketika dia melihat kondisinya kok kurang nyaman sama Khalifah ini, ada perintah-perintah yang bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal. Tapi gimana, ini perintahnya Khalifah. Maka akhirnya dia mengundang Hasan al-Basri, Ibn Sirin dan Asy-Sya'bi. Diundang ini 3 ulama untuk minta pendapat mereka. Lalu setelah dikasih makan apa semuanya, Ibn Hubairah mengatakan, "Innal khalifah akhadha minan nas uhudahum wa a'tahum ahdah kay yasma'u lahu wa yuti'u." Ini kita tahu nih, khalifah itu telah mengambil perjanjian kepada manusia, kepada rakyatnya, agar rakyat itu sami'na wa ata'na, agar taat dan patuh kepada khalifah. Dan orang-orang telah menyetujui hal itu, untuk taat dan patuh kepada khalifah. Wa annahu ta'tini minhu kutubun in amdaituha askhatullah tabaraka wa ta'ala. Yang jadi masalah sekarang ini datang kepada aku surat-surat, keputusan-keputusan dari Amirul Mukminin. Kalau aku laksanakan, Allah murka sama aku. Wa in ahmaltuha askhattu Amirul Mukminin. Kalau aku abaikan surat-surat ini, maka aku akan membuat Amirul Mukminin murka sama aku, marah sama aku. Nah, gimana nih? Anak buah tidak menjalankan perintah atasan. Famadza ta'murun. Ini ketika seorang pemimpin, para umara itu dekat sama para ulama, insya Allah nggak salah jalan. Mereka akan musyawarah. Kata dia, terus gimana? Apa yang kalian perintahkan kepada aku? Tanya sama 3 ulama ini. Asy-Sya'bi
menjawab dengan jawaban yang katanya fihi taqiyah. Jawaban yang diplomatis. Ibnu Sirin diam. Lalu Ibn Hubairah mengatakan kepada Hasan al-Basri, "Ya Aba Sa'id, ma taqul?" Kalau engkau wahai Abu Sa'id, kunyahnya Hasan, apa pendapatmu? Ya Ibn Hubairah. Bagaimana Hasan Basri mengatakan kepada Ibn Hubairah ini, wahai putranya Hubairah. Nggak dipanggil Amir ya, karena dia pada waktu itu adalah gubernur. Khafillah fi Yazid wala takhaf Yazid fillah. Takutlah kepada Allah dalam urusan Yazid. Jangan engkau menakuti Yazid dalam rangka membuat Allah murka. Fa innallaha jalla wa azza mani'uka min Yazid. Sesungguhnya Allah dapat menyelamatkanmu dari Yazid. Walayyamna'aka Yazid min Allah. Dan Yazid tidak akan pernah dapat menyelamatkanmu dari Allah Azza wa Jalla. Ya Ibn Hubairah, wahai putranya Hubairah, supaya dia ingat dia adalah makhluk manusia yang bapaknya adalah budak Allah, yang kakeknya adalah budak Allah. Engkau bukan apa-apa. Engkau manusia. Engkau putranya manusia. Annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Engkau tahu nggak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Fama kataba ilaika Yazid, semua surat-surat yang dikirimkan Yazid kepadamu, fa'aridhu ala kitabillah. Engkau paparkan kepada kitab Allah. Kalau cocok, laksanakan. Wa ma khalafahu fala tunfidhu. Yang menyelisihi Al-Quranul Karim, abaikan. Fa innallaha aula bika min Yazid. Allah yang lebih pantas sama engkau daripada Yazid. Allah itu Rabbul Alamin. Bayangin jemaah, tiap solat kita mengatakan Allahu Akbar. Kita ruku kita katakan Allahu Akbar. Kita bangkit dari ruku mengatakan Sami Allah liman hamidah. Ketika kita sujud kita katakan Allahu Akbar. Dalam semua gerakan kita, kita selalu menyebut Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengharap kepada manusia, cari keridhaan manusia. Wa kitabullah aula bika min kitabi. Kitabnya Allah lebih pantas daripada kitab kiriman Yazid itu, yang seharusnya engkau ikutin. Terus dikasih nasihat oleh Hasan al-Basri sampai nangis Ibn Hubairah. Dia jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingat bahwasanya akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak membawa apa-apa, dan semua orang hanya mengatakan nafsi nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi. Orang itu akan meninggalkan semua manusia, sampai orang terdekat dia. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada satupun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Semua akan berhadapan dengan Allah tanpa ada penerjemah. Terus kita cari keridhaan manusia. Kemudian setelah itu semuanya pada pulang. Ibn Hubairah kirim hadiah kepada 3 ulama ini. Dia kirim kepada Hasan al-Basri 4.000 dirham. 4.000 dirham ini berapa jemaah?
Ya, dulu harga satu ekor kambing itu kira-kira 5 sampai 10 dirham. Jadi kalau 4.000 dirham bisa beli berapa? 400 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, 400 juta. Dikasih Hasan al-Basri ini kira-kira tadi 4.000 dirham. Asy-Sya'bi dengan Ibnu Sirin dikasih 2.000. Apa kata Sya'bi? Sya'bi menyeru di pintu masjid, mengatakan kepada orang-orang itu, man qadara minkum an yu'thirallah ala khalqihi falyaf'al. Siapa di antara kalian yang dapat lebih mengutamakan Allah daripada makhluknya, hendaklah dia melakukan itu. Fa innal amir qad sa'alana an amrillah ma 'alimal hasanu syai'an jahiltuhu wa ma 'alimtu syai'an jahilahu Ibnu Sirin. Aku tahu dan Hasan al-Basri tahu. Artinya sama-sama tahu sebenarnya jawabannya apa. Ketika Ibn Hubairah bertanya, tapi jawaban Asy-Sya'bi tadi ada sedikit diplomatis supaya dia masih mendapatkan keridhaan gubernur ini. Walakinna aradna wajhal amir. Tapi kita tadi itu kepingin dekat sama gubernur Ibn Hubairah ini. Kita ingin cari keridhaan dia. Wa qasara bina. Akhirnya dia kasih kita cuma 2.000. Wa aradal Hasan wajhallah. Tapi Hasan al-Basri mencari keridhaan Allah. Fahabahu tabarakasmuhu wa zadahu. Allah kasih. Allah kasih. Allah jadi cinta sama orang itu. Dan Allah tambahkan buat dia. Tidak berbicara Ibn Hubairah, tapi berbicara Allah Jalla Jalaluh, Malikul Mulk. Maka ahibati fillah, ada seorang penyair yang dia membuat sebuah syair. Syair ini sebenarnya ditujukan untuk seorang pemimpin yang tidak pantas sebenarnya syair ini kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tarda wal anamu ghidabu laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayinu fa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Dia mengatakan, ini ucapan yang seharusnya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku nggak peduli ya. Kalau engkau ridha sama aku ya Allah, dan semua manusia ini murka sama aku nggak peduli sama mereka. Kalau hubunganku sama manusia rusak, tapi hubunganku sama engkau makmur ya Allah, aku nggak peduli sama manusia itu. Kalau benar cintamu ya Allah, semua jadi mudah. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah tanah dan akan kembali menjadi tanah. Gimana kita mencari keridhaan yang tercipta dari tanah, yang akan kembali menjadi tanah, yang kita tahu tatkala dia mati dia tidak mampu berbuat apa-apa. Kita yang memandikan dia, kita yang menggotong dia, kita yang menguburkan dia, kita yang mendoakan dia, lalu kita mencari keridhaan dia. Biar jamaah, yang perlu kita buru, yang perlu kita cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau engkau mencari keridhaan Allah, Allah akan bikin manusia ridha sama engkau. Di dalam sebuah hadis qudsi,
Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan lalu dia sisipkan di dalam amalan tersebut selain aku, dia berbuat buat Allah tapi di dalamnya ada unsur riya, ya dia mencari keridhaan sebagian orang. Kata Allah, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia bersama yang aku disekutukan dengan siapa di dalam niat dia. Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Ahibati fillah, bagaimana cara kita mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah akidah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarda lakum wa yakrahu lakum thalatha. Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan Allah membenci buat kalian tiga perkara. Fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Apa yang Allah ridhain? Kalian semua beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sampai hari ini masih ada orang yang mengaku muslim tapi mencari rizki di tempat pesugihan. Gunung Kawi masih ada yang cari, masih ada. Siapa yang pernah ke sana? Enggak apa-apa. Kadang-kadang kan orang kepingin tahu gitu, apa sih yang dikerjakan di sana. Pernah ke sana? Apa yang ada di situ? Jam. Dalam makam itu kan ada 2 makam, dalam itu, nah dalam itu ada 2 jam, banyak jam dinding. Pas ditanya, bilangnya ini untuk mengingat kita bahwasanya di dunia ini kita sementara. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Gimana? Ba'din haula yutarjimuna lak. Naam. Fadhal, kasih hadiah buat Muhammad. Masya Allah. Yang ini. Fadhal, yang ini aja. Tapi nggak apa-apa, kasih 2 buat beliau. Iya jemaah. Memang ziarah kubur itu tujuannya ingat mati kan. Nggak perlu ngelihat jam gitu. Dan nggak harus ziarah kubur yang ada di Kawi. Artinya kalau ziarah kubur di sana jadi ingat mati. Kalau yang di sini ingat dunia. Ada air khusus. Iya, jadi di sana itu ada kayak semacam air keran itu khusus kan. Di sana itu kalau dibuka itu di jam-jam tertentu. Airnya itu. Iya. Untuk apa air itu? Minum. Ya air minum banyak lah di sini. Air keran ada air di sini gitu kan. Airnya khusus. Yang mungkin air isi ulang. Tapi jamaah. Ba'din ajlis ma'akum mutarjim. Ini yang terjadi. Allah menyuruh kita, Allah ridha kalau kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Engkau butuh rizki, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Engkau butuh sehat, innallaha huwas syafi. Allah yang memberikan kesehatan. Engkau mau minta apa? Maka kalau engkau ingin diridhain Allah, Allah ridha engkau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang Allah ridhain, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla dan jangan berpecah belah. Apa yang Allah tidak ridhain buat kalian, qil wa qal, katanya dan fulan berkata dan katanya, berita yang tidak jelas. Maka jangan sering-sering baca berita. Allah nggak suka dengan berita yang tidak jelas, yang kadangkala isinya hoaks. Jangan-jangan antum menyebarkan berita sampai antum memastikan kebenarannya. Kenapa? Allah benci hal tersebut.
Wa kathratas su'al, yang Allah tidak ridhain, yang Allah benci, banyak tanya. Bisa jadi banyak meminta urusan agama dengan bertanya, atau meminta urusan dunia, minta fulus. Allah nggak suka. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan uang, buang-buang harta. Ini yang perlu kita pikirkan kalau mau cari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sampai jam berapa? Anak tadi mulai jam berapa jemaah? Soalnya jamnya nggak kelihatan kena lampu. Hah? Jam 5. Bada'na sa'akam. La, bada'na sa'akam. Masya Allah. Bagi waktu minas syuruk. Baik. Anda akan sebutkan beberapa hal. Kalau tadi berkaitan dengan urusan akidah, yang Allah ridhai apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla dan tidak berpecah belah. Kalau dalam urusan ibadah banyak jemaah yang Allah ridhain, semua yang Allah perintahkan kepada hambanya itu Allah ridhain, makanya Allah suruh. Contohnya nih puasa. Puasa ini ibadah spesial, tidak seperti ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik. Parfum yang paling wangi. Qala rabbukum azza wa jal, kata Nabi SAW, Rabb kalian berfirman, abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ibtigha'a mardati was-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, ni hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minum. Bayangin, makan minum halal, istrinya halal dia tinggalkan. Sedekah kita tahu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Ibadah yang lainnya, al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Puasa milik Allah Azza wa Jalla. Maka usahakan antum tidak hanya puasa Ramadan. Muslim tuh paling enggak ya, yang mencari keridhaan Allah, ditambahlah Ramadan itu dengan 3 hari tiap bulan. Aduh nggak mampu Ustaz 3 hari Ustaz, berat. 1 hari. Antum tiap bulan punya 1 hari puasa sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang puasa. Apa kata Nabi SAW? Sum yauman min kulli syahr. Puasalah engkau 1 hari tiap bulan. Mosok tak mampu jemaah? 1 hari Ustaz ya. Untuk apa di manusia spesial yang kelak dimasukkan surga dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian mengingat Allah Azza wa Jal, perbanyak zikir. Zikir ini amalan yang ringan jemaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu banyak zikirnya. Kadang-kala sebagian ikhwan ini sholat, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Zikir kan gak wajib Ustaz. Iya gak wajib. Tapi ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa ardaha inda malikikum. Kalian mau enggak aku kasih tahu sebuah amalan yang terbaik dari amalan kalian, yang paling diridhai oleh Allah pemilik kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian,
wa khair lakum min i'ta'iz dzahab wal warik. Ini amalan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Ini amalan. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dan ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kalian berperang dengan musuh, yang musuh menyerang kalian, kalian menyerang mereka. Kalian, Allahu Akbar, ini amalan jamaah. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Ini para sahabat dikasih amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Mereka langsung tanya, apa amalan itu ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Silahkan antum keluar dari masjid, melaksanakan aktivitas apa saja, tapi zikrullah nggak boleh hilang dari diri kalian. Makanya selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Silahkan tubuh kita di pasar, di jalanan, di kantor, di motor, di mobil, tapi hati kita tetap di masjid mengingat Allah Azza wa Jalla, karena ini rumahnya Allah Jalla Jalaluhu jemaah. Ahibati fillah, Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, ma amila mru'un bi amalin anja lahu min adzabillah azza wa jal min dzikrillah. Ini ungkapan Mu'adz setelah mendengar hadis itu. Dia mengatakan enggak ada amalan ya, yang lebih menyelamatkan orang dari azab Allah daripada mengingat Allah azza wa jal. Zikir yang paling minimal jemaah buat kita itu zikir yang ada momentumnya. Ba'da sholat ada zikirnya. Keluar rumah ada zikirnya. Ke masjid ya antum. Apa zikir kalau berangkat ke masjid? Berangkat ke masjid, bukan keluar rumah. Kalau keluar rumah doa keluar rumah. Ini doa menuju ke masjid. Pernah nggak antum baca doa itu? Nah, pernah. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Belum? Dihafalkan nanti. Ada buku zikir jamaah di sini. Gimana? Nah, dah ono buku ini, tuku dhewe. Siap. Jemaah, ini antum berusaha untuk mengingat Allah yang paling minimal, yaitu yang ada momentumnya. Antum makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Berusaha untuk senantiasa mengingat Allah azza wajalla. Masuk toilet, ana sendiri kadang kala lupa. Kadang kala sudah kepingin masuk toilet, sudah masuk nih, aduh tidak mau coba zikir, keluar lagi. Padahal wis, tapi nggak apa-apa untuk keluar lagi gitu. Ingat Allah. Nah, yang muda-muda anak tanya, apa doanya masuk toilet? Oh, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ini buku buat perempuan jemaah. Iya. Nah, siap dipinang. Antum kasihkan kepada calon antum. Antum udah nikah belum? Oh sudah. Nanti kan ada lanjutan mungkin. Tayyib ahibati fillah, banyak ya kalau bicara amalan-amalan yang diridhain Allah azza wajal. Paling tidak kita memperbanyak zikir, mengingat Allah jalla jalaluh. Adapun dalam bab muamalat, ingat ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua. Kadangkala seorang laki-laki setelah menikah, yang dia cari keridhaan siapa? Istrinya.
Dia kadangkala ribut sama orang tuanya. Ana pernah mendapatkan seorang laki-laki yang orang tuanya nangis ngomong sama ana, "Ustaz, tolong kasih tahu anak ana, Ustaz." Akhirnya ana jumpain dia. "Bang, gimana hubungan abang sama orang tua?" kata dia. Dia ngomong, "Ustaz, ana ini kan punya keluarga juga, ana punya istri, ana punya anak. Ana kan harus peduli sama mereka." Sahih. Tapi antum juga anak yang harus peduli sama orang tua. Jadi pangkat kita ini nggak pernah berubah, jemaah, nggak pernah berubah. Pangkat anak itu bisakah berubah? Ada orang nggak jadi anak, enggak, bapak anak sudah mati. Jadi pangkatnya antum apa? Bapak. Tetap antum anaknya bapakmu. Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Jadi seorang anak yang pandai menjaga hati orang tuanya, menyenangkan orang tuanya lebih dulu daripada yang lainnya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati atau sahabati?" Siapa orang yang paling pantas mendapatkan pendampinganku, kebaktianku? Ummuk. Kemudian siapa? Ummuk, ibumu kemudian. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Qultu thumma man? Thumma abu. Baru bapak. Maka kita antara bapak sama ibu aja berbeda. Apalagi sama istri. Kata orang itu, istri onok surate. Yang ndak nikah siri, jamaah. Yang nikah siri tidak ada suratnya. Tapi sama orang tua nggak ada suratnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi disampaikan oleh Ustaz. Berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Kami silakan para jamaah untuk bertanya melalui tulisan, baik jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu. Nah, Mungkin ada yang mau dibagikan. Masya Allah. Baik. Tadi kita sampaikan ada 3 perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, yang Allah nggak suka, kata Nabi SAW. Siapa yang mau menyebut? Allah ridha lakum, meridain bagi kita beberapa hal, dan membenci bagi kita ada 3 perkara yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Nah, yang paling belakang, kasih mic-nya, kirimkan aja di Ahabbakallah fima ahbabtana fih. Yang pertama, berita dusta. Qila wa qala, katanya, bukan berita dusta. Belum tentu dusta. Berkata dusta. Katanya. Katanya. Nah. Yang kedua, bertanya. Iya. Yang ketiga, boros dalam menggunakan harta. Masya Allah, menghambur-hamburkan uangnya, buang-buang harta. Fadhal, barakallahu fiik. Kirim ke belakang sana, jangan. Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang kedua. Di antara amalan yang Allah ridhain adalah mengingat Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya,
apa zikir masuk pasar? Yang kerja di pasar khususnya. Antum kerja di pasar? Enggak apa-apa. Nah, fadol mic-nya diambil. Bentar lagi yang kerja di pasar ana mau tanya. Bismillah. Siap, tapi ingat sama doanya, nggak apa-apa. Bismillah. Jadi kalau mau masuk pasar buka handphone gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tidak apa-apa nyontek Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dan tempat yang paling dicintain Allah apa? Ahabbul biqa ilallahi masajiduha wa abghadul biqa ilallahi aswaquha. Maka kalau antum ke pasar udah tahu tempatnya dibenci Allah, jangan lupa mengingat Allah. Jangan lupa mengingat Allah. Istrinya mau berangkat ke pasar, dites dulu. Coba baca doa masuk pasar. Nggak hafal, nggak boleh ke pasar. Supaya dia semangat, jemaah. Masya Allah, ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz, keluarga beserta tim SRB. Amin. Afwan bertanya Ustaz. Alhamdulillah ana seorang konten kreator tentang masalah simple. Bagaimana cara menjadikan konten yang kami buat sebagai amalan yang bisa mempermudah hisab kami di akhirat kelak. Jazakallah khairan. Jamaah, Allah itu tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Seorang yang ingin berdakwah lewat konten-konten pendek ya, video-video yang dia buat, yang pertama adalah bagaimana dia memperbaiki niatnya. Terkadang kalau yang nonton sedikit sedih. Apakah itu menunjukkan dia tidak ikhlas? Belum tentu. Karena ada orang yang berharap, ana kepingin orang banyak yang nonton supaya pahala ana lebih banyak gitu loh. Dan ini tipis memang. Antara yang menginginkan banyaknya penonton dengan yang menginginkan manfaat buat banyak manusia. Maka ketika antum membuat konten, yang pertama perbaiki niat antum. Dan alhamdulillah, ingat kulluna du'at. Semua kita ini harus berdakwah. Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maka kita perlu berusaha menyampaikan. Ini yang bikin konten, bagus kontennya, sesuai dengan sunnah, bagaimana kita ikut menyebarkannya. Sampai ana sampaikan ke mahasiswa di STDI Jember itu, ana sampaikan, antum berusaha lah, tiap hari itu ngeliat videonya para ustadz, sekedar ngasih like. Ana sampaikan, ada banyak ustadz, ada 30-an ustadz kita punya. Kenapa? Video yang banyak like-nya itu nanti naik. Harapannya orang itu kan kalau sudah sedikit yang nonton malah nggak ditonton jemaah. Sedikit yang nonton malah ditinggalkan. Sedangkan ustadz-ustadz ini videonya bagus-bagus, kontennya bagus-bagus. Jadi ada yang membuat konten, yang lainnya membantu bagaimana konten ini tersebar. Antum nggak bisa ceramah dengan lisan antum, masa nggak bisa ceramah dengan handphone antum? Sekedar share, tapi ingat jangan men-share sesuatu kecuali sudah memastikan. Jadi buat yang membuat video kreator ini agar berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala, kemudian bagaimana dia tidak melanggar syariat dalam video-video yang dia buat.
Afwan Ustaz, bagaimana melapangkan hati kita saat ada orang sekitar menggibain kita atau menyindir apa yang ada pada diri kita, baik secara terang-terangan atau di belakang kita? Kenapa hati antum gak lapang? Kalau antum tahu dengan pahala yang antum akan dapatkan kalau diribain orang, atau dosa yang antum akan berikan kepada orang yang ribain antum, antum tenang. Tidak usah loro hati. Pada hari kiamat nanti, di mana ditegakkan keadilan, orang-orang yang pernah menyakitin kita, orang-orang yang pernah membuli kita, pada hari kiamat kita akan mendapatkan hak kita dari mereka. Maka ada sebuah athar tentang seorang alim ulama yang diribain sama orang, lalu dia kirim hadiah buat orang itu. Jadi antum mungkin bisa kirim hadiah sama orang yang ribain antum. Katakan jazakallah khair. Kenapa antum kasih hadiah? Kan kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling berbagi hadiah. Antum sudah kasih hadiah pahala sama anak. Anak kasih roti sama antum. Yang kasih hadiah dulu siapa? Yang ribain kita kan. Masa antum gak kasih hadiah sama dia? Ini dalam rangka kita mengobatin orang itu dan mengobatin hati kita. Kemudian ahibati fillah, kalau ada orang yang nyindir kita dengan sesuatu yang ada di diri kita atau ngomongin kita, antum harus menerima ucapan-ucapan itu sebagai bahan perbaikan buat antum. Sampai ada yang mengatakan, idza ramakan nasu bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau ada orang yang melemparimu dengan batu, kumpulkan batu itu. Sindiran-sindiran, kritikan, kumpulkan. Apa yang antum lakukan? Tumpuk batu tersebut, bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Antum berpikir positif. Aduh, fulan ini memang hasut sama anak Ustaz. Antum gak akan pernah bisa baik. Karena antum sudah suudzon sama fulan, fulan itu hasud sama antum. Bisa jadi fulan itu ingin kebaikan buat antum. Kita udahlah husnudzon sama orang. Jadi ada orang ngomongin antum, nyindir antum, antum bercermin. Mungkin ana memang seperti itu. Cuma kawan-kawan antum gak pernah ngasih tahu. Jadi manfaatkan omongan orang-orang itu jamaah. Taib. Afwan, melenceng dari tema. Ini ana sedang sakit. Ibu ana sedang sakit. Beliau akan menjalani operasi kedua di bagian kepala dalam waktu dekat ini. Ana mau menanyakan bagaimana tata cara sholat ketika setelah melewati masa koma pasca operasi, dan bagaimana hukum beliau ketika ingin sholat dalam keadaan memakai pampers. Semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan ana untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Wallahi ana semakin cinta mereka setelah mengenal dakwah salaf ini. Subhanallah jamaah. Gimana kita nggak cinta dengan pintu surga kita, jemaah? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah tuh orang tua. Iya. Berkaitan dengan orang yang koma, yang mungkin pingsan. Ada beberapa penjelasan para ulama, ketika dia komanya banyak, lama, dia hanya sholat ketika dia sadar. Tapi ketika pingsannya itu tidak lama, sehari umpamanya, dia mengqadha sholatnya tersebut. Tapi kalau lama dia tidak perlu gantikan sholatnya. Ada orang koma sampai sebulan jemaah. Ada yang sampai bertahun-tahun. Dan semoga Allah memudahkan operasi buat ibu antum. Adapun sholat dalam kondisi pakai pampers, maka berusahalah ketika masuk waktu sholat dan ibu hendak sholat, dibersihkan dahulu pampers, dicek dulu. Ketika bersih, diwuduin ibu sholat. Kalau memang berat untuk mengganti pampersnya,
atau kondisi ibu memang sulit untuk diangkat ya, jamak sholatnya nggak ada masalah. Tapi ingat setelah dipastikan pampasnya sudah bersih. Karena kita tahu di antara syarat sholat itu adalah izalatu an-najasa. Najisnya harus sudah bersih. Barakallahu fikum dan ahibati fillah. Ana ingin mengingatkan kembali dengan kedua orang tua kita, tolong antum cari keridhaannya kalau antum ingin Allah ridha sama antum. Tapi kadangkala ada orang tua yang nggak ridha sama anaknya dalam kebatilan. Ada ibu yang ngomong sama anaknya, "Nak, ibu nggak ridha kalau engkau pakai jenggot." Ya apa jemaah? Ada seorang mahasiswa, subhanallah, dia kesian, dia ngomong, "Ustaz, ana waktu pulang itu ibu marah-marah Ustaz ini. Karena minimnya ilmu ana, akhirnya ana potong jenggot itu." Padahal Nabi yang memerintahkan, Nabi SAW mengatakan, "U'ful liha," biarkan jenggot. Itu perintah Nabi SAW. Perintah ibu, potong jenggot. Mana yang didahulukan? Perintah Rasul SAW. Akhirnya dia pulang ke Surabaya. Kuliah atau kerja dia, anak lupa. Akhirnya ketika di Surabaya dia berharap, sudah alhamdulillah anak biarkan jenggot anak lagi. Tapi ternyata ibu anak tiap hari minta video call sama anak. Bayangin jemaah, atau minta foto, pokoknya tiap hari. Kekhawatiran dia dengan anaknya pakai jenggot. Kenapa jemaah? Karena image jenggot ini sudah buruk. Ibunya takut anaknya jadi teroris. Betul, seperti itu. Jadi kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah, ya tentunya perintah Allah dan Rasulnya yang lebih kita utamakan. Assalamualaikum Ustaz. Kadang orang tua kangen ingin anak pulang ke rumah, namun terkadang harus menunda karena belum ke mertua. Gimana ya Ustaz? Anak sering dilema posisi seperti ini. Mohon nasihatnya. Ini istri apa suami? Hah? Masya Allah. Syekh Utsman ini sampai warna kertasnya tahu. Kayaknya perempuan itu kertasnya. Baik. Iya. Kita tahu bahwasanya kebaktian seorang anak itu tidak terputus gara-gara menikah. Tetap dia wajib berbakti sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Hanya saja kebaktian anak lelaki berbeda dengan kebaktian anak perempuan. Para orang tua juga harus sadar jemaah. Antum harus sadar. Karena anak perempuan itu diserahkan kepada laki-laki itu. Ada serah terima, ada ijab qabul yang dilakukan. Dan Allah menyebutkan ijab qabul itu nggak main-main. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu adalah ijab qabul, perjanjian yang sangat dahsyat. Sehingga tanggung jawab itu beralih. Orang tua yang punya anak perempuan itu dikasih pahala lain. Manfaatnya bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya kadang-kala ada yang mengatakan, "Ustaz, enak ya kalau anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan semua Ustaz." Antum enak punya anak perempuan semuanya. Anak-anak itu insya Allah akan menyelamatkan antum dari api neraka. Anak-anak itu kunna hijaban minan nar. Anak-anak perempuan itu, anak laki enggak? Enggak. Karena memang tadi manfaat punya anak perempuan itu kadang-kala setelah menikah berkurang. Karena dia dibawa sama suaminya. Nah, kalau yang bertanya ini perempuan, dikatakan tadi bahwasanya orang tua kangen, maka bagaimana seorang istri berbuat baik kepada suaminya, membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya yang nanti akan berdampak al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Insya Allah suami akan memudahkan anti untuk berjumpa sama orang tua anti. Tapi kalau anti si akhwat ini ya cuma nuntut sama suaminya, yang ada ribut.
Maka berusaha untuk tidak ada tuntutan lagi, tapi memenuhi hak suami, membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Ya, kadangkala istri itu loro hati bik morotuo. Karena suaminya kalau ngasih orang tuanya dulu, gak masalah. Orang tuanya dulu memang. Kan ibumu, bapakmu baru. Kemudian istri dan yang lainnya. Gitu. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki, berarti laki-laki ini bermasalah. Nah, masalahnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Jadi kalau dikatakan dia harus ke mertua dulu, enggak. Ke orang tua dulu baru mertua. Apakah mertua sama orang tua? Ya enggak sama. Enggak sama orang tua. Ibumu itu bukan ibu mertua. Itu ibu kandungmu. Karena apa? Karena anak ini juga punya ibu, dia yang berbakti kepada ibunya. Hanya perlu saling tolong menolong dalam berbakti dan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. ASS. Kenapa sih jemaah menulis assalamualaikum? Ketika kita tulis assalamualaikum, nanti pada hari kiamat di catatan kita yang tertulis apa? Assalamualaikum. Ketika kita tulis ASS, nanti pada catatan hari kiamat apa yang akan tertulis? Ya yang kau tulis kan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ditambah-tambahin di hari kiamat itu. La tuzlamu nafsun syai'a. Maka berusaha kita untuk ya menulis secara sempurna, apalagi yang urusan dengan doa. Masa kita ketemu sahib, ASS. Jawabannya apa? WRWB. Ayat taqrabun. Nah, subhanallah. Dan ini saya Ibu Fauzia punya suami mu'alaf tapi sama keluarga disepelekan. Gimana ini? Baik, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat peduli dengan orang yang baru masuk Islam. Sangat peduli. Kita yang merasa umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong peduli dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin sebagian mengatakan, enggak Ustaz, mungkin dia masuk Islam karena mau nikah. Tidak apa-apa. Ada orang yang masuk Islam di masa Nabi SAW itu karena harta. Dikasih harta ini itu masuk Islam. Sampai cerita Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ketika penaklukan kota Makkah, Safwan tidak masuk Islam. Nabi SAW pinjem baju besinya Safwan 100 buah untuk perang Hunain. Safwan mengatakan, "Aghasb ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bentuk perampasan?" Kata Nabi SAW, "La bal 'ariyatun madmunah." Enggak, ini pinjem. Dijamin nanti. Berangkat Safwan ini ikut perang bukan karena ingin ikut perang, ingin baju dia itu aman gitu loh. Selesai perang, Nabi SAW berbagi harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu banyak sekali pada waktu itu. Safwan ini melirik ada satu tempat itu banyaknya harta itu. Nabi tahu Safwan sedang memandang tempat itu jemaah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ayu'jibuka hadha?" Apakah engkau kagum dengan harta yang banyak ini? Kata. Iya, kata dia. Qala huwa lak, itu semua buat engkau. Apa kata Safwan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Safwan, enggak mungkin ada orang yang mau berbagi seperti ini kecuali Nabi SAW. Jadi kadang-kala ada orang yang masuk Islamnya itu ya disebabkan harta. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Inni u'ti rijalan wa ada'u rijalan. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti." Aku kadang-kala ngasih kepada sebagian orang, yang sebagian orang aku nggak kasih. Yang aku tidak kasih itu lebih aku cintai sebenarnya.
daripada yang aku kasih. Aku ngasih mereka lima arafi qulubihim minal jaza'i wal hala. Karena ada masalah di hati mereka. Ata'allaf qulubahum. Aku berusaha untuk melembutkan hati mereka dengan harta tersebut. Terus ada orang nih baru masuk Islam karena pernikahan, diajarin seharusnya. Makanya ketika ada orang masuk Islam di masa Nabi SAW, biasanya Nabi akan mengatakan kepada para sahabatnya SAW, Allimu kata Nabi, aqri'uhul Qur'an wa faqihuhu fi dinihi. Ajarkan Quran sama dia, buat dia ngerti agamanya. Jadi bukan masuk Islam kemudian ditinggal. Maka ini yang banyak terjadi. Orang-orang mu'allaf itu nggak ada follow up buat mereka. Maka bagi para keluarga berusaha kalau ada orang mu'allaf ini dijadikan proyek buat mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mu'allaf yang belum bisa ngaji jadi bisa ngaji. Bagaimana yang belum sholat jadi bisa sholat. Karena memang nggak mungkin mu'allaf itu langsung sholat umpamanya. Dia belum faham, perlu diajari. Barakallahu fikum. Dan buat Ibu Fauzia ini ya harus sabar kalau memang ada perilaku keluarga yang kurang baik, maka berdoalah buat mereka semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarganya, dan anti tetap berusaha bagaimana suaminya ini mendapatkan ilmu agama yang cukup. Datang ke masjid, diajak kajian, dicarikan sohib, dicarikan kawan, dengan harapan Allah Azza wa Jal menguatkan keimanan dia. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ada hadiah Ana mau kasih buat yang paling jauh jamaah. Mana yang paling jauh? Ini ada dari Eritrea, Syekh Utsam. Dari